Ibu akan membagi kelompok. Kalian akan mengerjakan daftar PD. Kalian akan menjalani. Ibu akan bagi dua kelompok ya. Baik, Ibu. Ibu beri waktu 3 menit untuk kalian mengerjakan daftar PD-nya. Simpan dulu hasil kerja kelompoknya. Kita akan masuk ke kuis individu. Nanti dipanggil kelompoknya untuk mempresentasikannya ya. Kita masuk ke kuis. Nah, anak-anak kerjakan soal ini ya. Kasih waktu 2 menit. Kalau sudah, isi-isinya boleh dikumpulkan ke depan ya. Yang kelompok pegang dulu presentasi ya. Oke. Nah, selanjutnya presentasi kelompok. Yang pertama, beda dulu presentasi kelompoknya. Nah, yang pertama itu ada bahasa benih. Maka yang bahasa benih ini penghapus
benar benih. Nah, yang kedua itu adalah plastik benih. Nah, plastik benih ini juga menembus benar benih. Yang ketiga itu ada kertas. Nah, kertas ini tidak menembus benar benih. Yang keempat itu ada buku. Nah, buku ini tidak menembus benar benih. Nah, yang pertama soal diskusi. Benda apa saja yang dapat ditembus cahaya, yaitu kaca bening, gelas, dan plastik. Yang kedua itu benda apa saja yang tidak dapat ditembus cahaya, kertas dan buku. Nah, yang ketiga, mengapa cahaya dapat menembus kaca dan plastik bening? Karena dia transparan. Nah, yang keempat itu, mengapa cahaya tidak dapat menembus kertas? Karena permukaannya sangat tebal. Nah, yang kelima itu sebutkan manfaat benda bening dalam kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kaca helm. Oke, baik. Sekarang kelompok satu. Oke. Kelompok dua, kemudian berikutnya. Baik, di sini ya, ini ada tabel. Nah, yang pertama itu apakah kaca bening itu termasuk dalam cahaya yang apakah saya dapat menembus benda bening? Yaitu yang pertama kaca bening. Jadi kaca bening itu dapat menembus jadi kaca ini dapat ditembus cahaya. Terus plastik bening juga dapat ditembus oleh cahaya. Kalau kertas tidak dapat. Nah, kalau buku juga tidak dapat ditembus oleh cahaya. Nah, pertanyaan diskusinya yang pertama, benda apa saja yang dapat ditembus oleh cahaya? Yang pertama ada kaca bening, plastik bening, dan plastik bening. Terus yang kedua, benda apa saja yang tidak dapat ditembus cahaya? Seperti kertas, buku, dan boneka. Terus yang ketiga, mengapa cahaya dapat menembus kaca dan plastik bening? Nah, karena cahaya hanya bisa menembus benda yang bening. Terus yang keempat, mengapa cahaya tidak dapat menembus benda bening? Mengapa cahaya tidak dapat menembus kertas? Karena kertas bukan masuk dari benda bening. Nah, terus yang kelima, sebutkan contoh memanfaatkan benda bening dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu kaca pada helm. Oke, baik. Sekarang kelompok dua. Nah, dengan kita tahu kan semua seperti saya menembus benda bening. Iya, Ibu. Oke, belajar kita sampai sini dulu ya. Iya, Ibu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita mari berdoa di awal juga. Baik, marilah kita berdoa sebelum akhiri pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga anak-anak semakin semangat belajarnya.